sana Affan, sana Wahid, sana Abdullah bin Affan bin Husain, an Sa'id ibn Abi Rashid, an Ya'la bin Munabbah al-Thaqafi, qala جاء الحسن والحسين يستبقان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمهما إليه ثم قال إن الولد مبخلة مجنبة محزنة, yang artinya ialah telah bercerita kepada kami Abu Abdullah Al-Hafiz, menceritakan kepada kami Ali bin Hamsyad Al-Adlu, menceritakan kepada kami Muhammad bin Ali bin Butha, menceritakan kepada kami Affan, menceritakan kepada kami Wahid, menceritakan kepada kami Abdullah bin Affan bin Husain, dari Sa'id bin Abi Rashid, dari Ya'la bin Munabbah al-Thaqafi berkata, Hasan dan Husain mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berlarian. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggendong keduanya. Kemudian ia berkata, sesungguhnya anak itu adalah alat orang tua untuk berbuat bakhil, pengecut, dan juga. Adapun takhrij hadis tersebut ialah Al-Baihaqi meriwayatkan hadis tersebut dalam kitabnya As-Sunanul Kabir nomor hadis 19172. Imam Al-Bukhari membuat sebuah bab dengan judul Babul Walad Mabkhalatun Majnabatun. Imam Al-Hakim meriwayatkan hadis tersebut dalam kitabnya Al-Mustadrak. Imam Al-Mawardi juga meriwayatkan hadis tersebut dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin. Al-Qadhi bin Iyad juga meriwayatkan hadis tersebut dalam kitabnya Ikmalul Muallim ala Sahih Muslim. Dan Imam At-Tabrani juga meriwayatkan hadis tersebut di dalam kitabnya. Dan yang terakhir Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis tersebut di dalam kitabnya, yaitu Durratus Saniyah. Yang keempat yaitu pelajaran yang dapat dipetik dari hadis ini. Dari matan hadis di atas dapat diambil beberapa pelajaran. Yang pertama, anak dan keturunannya termasuk nikmat Allah yang diberikan kepada para hambanya, akan tetapi sebagian orang tidak berupaya memperbaiki hubungan dan muamalah mereka terhadap nikmat Allah yang agung ini. Dan yang kedua, dalam matan yang lain dijelaskan oleh Ya'la Al-Amiri radhiyallahu anhu, Al-Hasan dan Al-Husain keduanya berlari, maksudnya saling berlomba lari, sedangkan menuju Rasulullah SAW. Kemudian beliau menggendong keduanya, lalu bersabda, sesungguhnya anak itu adalah
mendidik anak. Dan yang terakhir, yang keenam, dalam hadis ini juga terdapat peringatan agar setiap orang tua mewaspadai fitnah anak ini karena keberadaannya dapat menjadi sebab para orang tua menjauhi dari ketaatan dan tidak melaksanakan kewajiban Allah. Ibu bapak merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak, terutama ketika anak masih berada pada fase perkembangan di mana mereka sangat membutuhkan perhatian dan bimbingan, yakni pada masa anak dan pada masa pubertas. Karena pada masa ini seorang anak akan mengalami masa kegoncangan kejiwaan. Pada fase ini juga seorang anak akan membutuhkan bimbingan dan perhatian dari orang-orang dewasa di sekitarnya, terutama orang tuanya. Baiklah, itulah 6 pelajaran yang dapat dipetik dari hadis yang di atas. Jadi kesimpulannya, kita harus lebih mewaspadai pendidikan seorang anak, karena pendidikan seorang anak itu sangatlah penting untuk kedepannya, dan pendidikan anak itu tidak hanya untuk dunia tapi untuk berguna untuk di akhirat nanti, karena anak itu sangat membantu orang tuanya di akhir kelak besok. Baiklah, cukup sekian yang saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.